Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak saleh dan salehah di rumah. Semoga keadaan kalian di rumah baik, sehat, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tetap diberikan kesehatan dan umur panjang sampai sekarang ini. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan, kurangi bergaul dan main di luar ya. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perkenalkan hari ini Bapak akan membimbing kalian untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Nama Bapak Saifullah Hares SPDI. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita pada hari ini diberikan oleh Allah pemahaman dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Mari kita angkat tangan, kita berdoa, ikuti Bapak dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita berdoa, semoga dengan doa yang kita minta kepada Allah tadi, doa kita dikabulkan oleh Allah dan belajar kita lebih semangat. Oke, pada hari ini kita masuk pelajaran untuk kelas 5 tentang pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, akan Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjalankan kewajiban bulan Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Rukun Islam ada 5, ya kan? Salah satunya adalah kita wajib puasa pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua, setelah mempelajari ini kalian akan terbiasa untuk memiliki sifat sabar dan mampu dalam mengendalikan diri dalam bergaul dengan teman-teman, dalam bergaul dengan orang tua, maupun di mana saja kalian berada. Kemudian juga kalian dapat memahami yang namanya puasa pada bulan Ramadan itu dapat membentuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Baik, selanjutnya, nah kita masuk kepada pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Tentunya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ayo, siapa yang hafal bulan Ramadan ada urutan bulan yang keberapa? Bisa menyanyikan lagu pada bulan-bulan Hijriah? Oke, ikuti Bapak di rumah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan puasa, Syawal Idul Fitri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hari raya kurban. Itulah nama-nama bulan agama Islam. Itu salah satu nyanyian yang harus kalian hafal supaya kalian tahu yang namanya orang Islam, umat Islam itu juga memiliki bulan-bulan Hijriah. Baik, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Nah, ini Bapak ada menayangkan sebuah video
yang mana video ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Tonton ya. Kemudian bisa ambil buku tulis, kemudian dicatat apa yang perlu dicatat. Kemudian bisa dijelaskan dengan guru kalian di rumah. Silakan simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang giliran kamu, Fatimah. Kak Nadia, Kak Fatimah sedang bermain apa? Ini namanya congklak. Dodo mau ikut main? Tidak, Kak. Dodo mau bertemu Syamil. Assalamualaikum. Aduh, Syamil. Maaf, Do, begitu saja marah. Iya, Dodo. Jangan gampang marah kalau puasa. Sabar. Tapi kan kaget. Ngomong-ngomong, Dodo haus nih. Oh, Minta minum dong, sedikit saja. Boleh kan? apa? Minum? Tidak salah nih, Do. Iya, ini kan baru jam 10 pagi. Kalau minum batal dong puasanya. Tapi kan sedikit minumnya. Lagian besok juga masih bisa puasa. Do, sedikit atau banyak sama saja tetap batal. Dan lagi, tidak boleh bolong-bolong puasanya. Sudah deh. Bilang saja jika tidak mau memberi. Dodo pulang saja ah. Dok, tunggu, Dok. Mau apa lagi sih? Aduh, Dok, jangan ngambek begitu dong. Kami kan bermaksud baik. Sepertinya Dodo belum paham keutamaan bulan Ramadan ya. Hah? Keutamaan bulan Ramadan? Apa itu? Baiklah, dengarkan ya. Bulan Ramadan, bulan mulia, yang penuh berkah, yang penuh rahmat, banyak pahala Allah berikan kepada hamba yang menginginkan. Siang harinya kita puasa, menahan lapar juga dahaga. Malam harinya sholat tarawih, membaca Quran tak dilupakan. Bulan Ramadan, bulan mulia, yang penuh berkah, yang penuh rahmat, banyak pahala Allah berikan kepada hamba yang menginginkan. Ada satu malam Lailatul Qadar, yang pahalanya 1000 bulan. Ada satu malam Nuzulul Quran, pertama turun kitab Al-Quran. Baiklah, anak-anak soleh Bapak yang ada di rumah, setelah menonton video tadi, kita akan istirahat sejenak ya. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak soleh dan soleh yang ada di rumah, kembali lagi bersama Bapak membimbing kalian dalam pembelajaran beriman agama Islam. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 182. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya dalam melakukan puasa pada bulan Ramadan. Baik, untuk mengambil berkat, mari kita sama-sama baca. Bapak baca dari sini, kalian ikuti dari rumah kalian masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beragama Islam, nih loh dapat perintah dari Allah SWT untuk apa? Untuk wajib hukumnya kita berpuasa. Puasa ini diwajibkan kepada kita, juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam, umatnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, kita adalah umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW, juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Untuk apa? Ini jawabannya, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi tentang pengertian puasa. Apa sih itu puasa? Puasa itu adalah suatu amal ibadah. Amal ibadah yang dilakukan pastinya akan mendapat pahala dari Allah. Anak-anak soleh, ciri sebagai anak soleh itu anak yang suka dan gemar berbuat ibadah. Apapun ibadahnya, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah contohnya berpuasa, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan masyarakat, dengan orang lain. Bisa ikut gotong royong di kampung, bisa ikut membersihkan masjid dan lain sebagainya. Tentunya anak-anak bapak di rumah harus rajin yang namanya ikut gotong royong, ikut kerja bakti. Itu adalah pencerminan bahwa kalian adalah umat Islam yang memiliki sifat dan akhlak yang baik. Kemudian puasa itu adalah selain amal ibadah, ada syaratnya, dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, atau perbuatan buruk yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian puasa itu dimulai dari kapan? Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai kepada terbenamnya matahari. Nah, kapan fajar shadiq itu timbul? Ayo, kapan? Nah, jadi supaya mudahnya dengarkan aja orang azan subuh. Apabila azan subuh sudah berkumandang, itu namanya fajar shadiq sudah datang. Asal yang azan itu jangan salah, jangan terlebih dahulu dari waktunya, juga jangan molor dari waktunya. Nah, itu. Ingat tadi kata Bapak, jangan sampai azannya keduluan ataupun molor daripada jamnya. Kasihan loh orang yang berpuasa menahan lapar, padahal waktunya sudah tiba untuk berbuka puasa. Nah, kemudian puasa itu adalah disertai dengan niat. Niat apa? Niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin menguruskan badan, bukan karena ingin mengirit uang jajan, bukan, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka puasanya tidak dikatakan sah dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak, sekarang Bapak mau tanya, mengapa kita harus berpuasa? Capek loh berpuasa. Perut lapar, badan capek, mata ngantuk, pekerjaan malas-malasan. Tentunya orang yang berpuasa
pastinya akan memiliki motivasi yang besar. Kenapa dia berpuasa? Nah, terkadang banyak orang yang besar badannya, berotot badannya, besar badannya, kalah dengan orang yang kurus, orang yang kelihatannya enggak makan, malah orang-orang yang kurus yang banyak yang kuat berpuasa. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Tentunya kita berpuasa itu karena apa? Tadi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah, juga kita meninggalkan semua yang ditinggalkan, semua yang dilarang oleh agama. Misalnya Allah dalam berpuasa menyuruh kita rajin-rajin tadarus, baik itu di rumah, di musola, atau di masjid, punya banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, banyak lagi membantu orang tua, banyak lagi silaturahmi, banyak yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Pastinya pahalanya besar, berlipat ganda. Begitu juga dengan melakukan hal-hal yang buruk, seperti apa? Berbohong, kemudian mencuri, nakal, berani sama orang tua, melawan sama guru. Tentunya juga dosanya akan besar. Nah, anak-anak sekalian, itulah diantaranya kenapa kita disuruh oleh Allah berpuasa, supaya menjadikan diri pribadi kita semuanya menjadi umat Rasulullah SAW yang bertakwa. Baik, kita masuk kepada syarat wajib puasa. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, di antara syarat wajib berpuasa itu ada 4 macam. Tahukah kalian? Yang pertama, orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang sehat akalnya, nggak stres, nggak gila. Nah, kemudian orang yang wajib berpuasa itu orang yang sudah balik atau mencapai umur dewasa. Orang yang wajib puasa adalah orang yang bukan musafir. Yang terakhir, orang yang wajib puasa adalah orang yang mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baik, penjelasan Bapak. Yang pertama, orang harus berakal sehat. Coba lihat gambar. Gambar apakah itu? Gambar orang gila. Nah, orang gila yang tidak waras akalnya tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Gila. Masa puasa? Nah, itulah diantara yang pertama itu adalah orangnya harus akalnya sehat. Kemudian ini orang yang wajib puasa itu adalah orang atau kalian yang sudah balik. Apa itu balik? Bagi laki-laki, balik itu adalah sudah cukup umurnya dengan ditandai dengan mimpi basah. Kemudian untuk wanita ditandai dengan keluar darah haid. Apabila sudah mengalami hal tersebut, maka kalian harus atau wajib hukumnya melakukan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, bukan dalam keadaan kalian pergi ke suatu tempat yang mana pergi itu jauh, kurang lebih menempuh jarak 83 km. Nah, anggap mulai dari kita Tabalong sampai ke Kandangan. Nah, itu boleh tidak puasa. Nanti diganti dengan apa? Dengan membayar qada setelah pada bulan Ramadan. Tapi seandainya tidak capek, saya kuat Bapak, enggak apa-apa saya puasa. Itu bagus. Nah, jadi seandainya pun itu tidak bisa mengakibatkan kalian pusing misalnya, kelelahan misalnya, maka boleh hukumnya tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Ya, yang keempat, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Coba lihat gambar. Orang yang berpuasa, orang yang kuat dalam berpuasa itu anak Bapak, bukan berarti orang itu harus berotot seperti Adera misalnya. Bukan harus kuat seperti pemain Smackdown misalnya. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu dari segi fisik, mampu dari segi kekuatan
jasmaninya harus kuat sehingga dia mampu tidak makan, tidak minum, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa sampai dia berbuka. Itulah yang namanya orang yang kuat berpuasa. Tapi kalau memang tidak kuat seperti orang yang sudah tua, orang yang sakit-sakitan, itu boleh tidak berpuasa walaupun badannya gemuk, walau badannya sterek, tapi sudah tua, tidak mampu, tidak usah berpuasa. Kalau dilaksanakan nantinya akan menimbulkan mudarat yang lain. Baik, kita masuk kepada syarat sah puasa. Kalau sebelumnya tadi kita belajar tentang syarat wajib berpuasa, orang itu telah melakukan puasa dengan baik dan benar, dengan melakukan makan sahur, kemudian dia berhenti sebelum masuk fajar shadiq, mampu dia berpuasa menahan lapar dan haus pada siang harinya sampai dia berbuka. Nah, sekarang yang namanya pahala orang berpuasa atau puasanya itu bisa saja tidak sah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antaranya karena mereka melanggar daripada yang 5 ini. Di antaranya ada 5, sebenarnya banyak loh lagi. Yang pertama, orang yang sah puasanya itu adalah orang yang beragama Islam. Pasti. Dalam artinya, kalau seandainya orang itu lagi berpuasa, kemudian di tengah perjalanan dia berpuasa pada siangnya, dia keluar dari agama Islam atau meyakini Tuhan selain Allah, maka otomatis puasanya batal atau tidak sah, anak-anak. Nah, yang kedua, orangnya yang berakal sehat, pada waktu puasa dia akalnya sehat, di siang harinya dia jalan-jalan naik motor, kemudian dengan tidak sengaja motornya ketabrak tiang listrik, kepalanya kejedot tiang listrik, akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Pada saat di rumah sakit langsung tidak sadar diri, maka dia dihukumkan juga batal puasanya, atau puasanya pun kalau dilanjutkan dia tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah anak-anak yang sudah akalnya ada. Dia membedakan ini baik, ini buruk, itu tidak baik, ini yang baik. Itu sudah tamyiz anak-anak itu. Apabila dia melakukan puasa, maka sah puasanya. Tapi mungkin belum wajib puasanya karena memang belum balik berakal. Tapi seandainya dia berpuasa, itu sah bagi dia. Mungkin pahalanya bagi orang tuanya, karena orang tuanya yang mendidik dia di rumah. Yang keempat, orang yang sah puasanya adalah para perempuan dan ibu-ibu, anak-anak wanita yang suci dari haid. Nah, bagi anak-anak bapak yang sudah haid, tentunya kalian harus tahu, apabila darah haid ini keluar pada siang harinya, walaupun masih tinggal 5 menit lagi azan maghrib berkumandang, keluar darah haid, maka wajib hukumnya kalian membatalkan puasa kalian. Nggak boleh loh 5 menit diteruskan, kemudian ikut makan berbuka puasa, kemudian puasanya dianggap sah. Nggak boleh, karena hukumnya tidak sah bagi wanita yang keluar darah haid untuk melakukan ibadah puasa. Nah, yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, puasa bulan Ramadan pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga puasa yang dilarang, seperti puasa pada hari raya, hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, itu tidak boleh puasa. Kenapa? Itu adalah hari rayanya umat Islam, hari bersenang-senang, hari makan, hari untuk minum-minum dan bernikmat-nikmat. Gak boleh dan kita dilarang untuk melakukan puasa pada hari itu. Nah, anak-anak bapak sekalian di rumah, itulah materi yang bapak sampaikan pada hari ini. Yang tadi ada pengertian puasa, kemudian syarat wajib orang berpuasa, dan yang terakhir syarat sah bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini kalian dapat pahami, kemudian kalian dapat amalkan dan kalian terapkan nantinya pada bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pelajaran kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak untuk belajar dari rumah. Nah, terakhir akan Bapak simpulkan materi kita pada hari ini. Yang tadi yang kita pelajari adalah yang pertama, pengertian puasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Ada syarat wajib puasa. Yang terakhir adalah syarat sah orang yang berpuasa. Nah, anak Bapak, tentunya Bapak himbau kepada kita semuanya, ayo kita belajar puasa dari mulai sekarang. Jangan nunggu balik. Tentunya kalian harus belajar dari sekarang. Nantinya kalau nunggu balik berakal, nanti akan malas jadinya untuk berpuasa. Jadi mulai sekarang belajar berpuasa, semangat untuk berpuasa. Jangan kalah dengan kakak-kakaknya, kalian juga bisa. Dan pastinya harus kalian perhatikan syarat wajib dan syarat sah puasa yang kita pelajari tadi. Oke, terakhir ada tugas dari Bapak. Tentunya kalian tidak keberatan kan? Oke, sekarang nantinya kalian cari, bisa di Al-Quran, bisa di HP Android kalian. Tentang apa? Tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita baca di awal tadi. Kemudian tulis di buku catatan kalian lengkap dengan artinya, dan kemudian kumpul ke guru agama kalian masing-masing yang ada di sekolah. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada sebuah lagu lagi yang perlu kita nyanyikan bersama-sama supaya kalian ada semangat untuk berpuasa. Ini tentang ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bagi yang sudah dipelajari di Tika Al-Quran, pastinya sudah mengenal lagu ini. Bagi yang belum, silakan dengar dan nyanyikan bersama-sama di rumah ya sama Bapak. Semangat! Ibadah puasa melatih sabar dari rasa haus dan rasa lapar, menjaga lidah berucap tak benar, menjaga telinga dari yang haram didengar. Bulan Ramadan bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Bulan Ramadan bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama kembali berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini kalian dapat pahami, kemudian bisa diamalkan dalam nantinya berpuasa pada bulan Ramadan. Ikuti dari rumah ya. Silakan angkat tangannya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita lakukan tadi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat, kebaikan bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.